Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry, NIM J1A120023 dari ruang R001. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fortifikasi pada susu. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Fortifikasi dan Suplementasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fortifikasi pada susu. Adapun latar belakang dari fortifikasi susu ini yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak mengalami kasus kekurangan gizi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Salah satunya adalah tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia, yang dimana tingkat kemiskinan di Indonesia itu sangat tinggi. Sehingga banyak warga yang kurang mampu tidak mengonsumsi makanan dalam jumlah yang memenuhi hingga komposisi gizi yang berkurang. Nah, salah satu kasus kekurangan gizi yang terjadi di Indonesia itu yaitu kekurangan vitamin dan mineral yang dimana dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan, pertumbuhan mental dan fungsi lain seperti kognitif, sistem imunitas, reproduksi, dan lain-lainnya. Pada tahun 1927, pemerintah mengambil kebijakan dalam mengatasi masalah gizi yang terjadi di Indonesia ini, yaitu dilakukannya fortifikasi pada bahan pangan. Lantas apa itu fortifikasi? Nah, fortifikasi itu adalah sebuah upaya yang sengaja dilakukan untuk menambahkan mikronutrien ke dalamnya dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperkaya kandungan gizi pada bahan pangan. Sehingga bahan pangan yang sudah difortifikasi diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan gizi yang terjadi di Indonesia dengan tingginya kandungan gizi di dalamnya. Nah, jadi tujuan utama dilakukannya fortifikasi ini adalah untuk meningkatkan tingkat konsumsi dari zat gizi yang ditambah untuk meningkatkan status gizi populasi. Dan peran utama dari fortifikasi pangan ini adalah sebagai pencegah defisiensi, dengan demikian menghindari terjadi gangguan yang membawa kepada penderitaan manusia dan kerugian sosioekonomi. Nah, selanjutnya itu ada definisi dari fortifikasi ini sendiri. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau fortifikasi ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperkaya kandungan gizi pada bahan pangan. Nah, fortifikasi pada prinsipnya itu adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pangan dengan menambahkan zat gizi mikro tertentu pada satu ataupun lebih. Nah, saat ini fortifikasi pangan dianggap strategis yang cukup baik untuk memperbaiki gizi mikro. Fortifikasi pangan adalah upaya yang sengaja dilakukan untuk menambahkan satu atau lebih zat gizi esensial ke dalam pangan. Baik secara alami, zat tersebut ada di dalam makanan tersebut hingga maupun tidak ada dengan tujuan untuk mencegah terjadinya defisiensi atau perbaikan defisiensi pada satu atau lebih zat gizi dalam. Selanjutnya ada sejarah fortifikasi susu di Indonesia. Nah, Indonesia seperti yang sudah dikatakan merupakan salah satu negara yang memiliki masalah kekurangan gizi yang banyak dialami oleh warga Indonesia, Nah, kekurangan gizi yang banyak dialami oleh warga salah satunya adalah kekurangan kalsium, yang dimana kekurangan kalsium ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan terhambat, sehingga banyak ditemukan pada anak-anak yang memiliki berat badan dan tinggi yang tidak ideal. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengambil kebijakan dilakukanlah fortifikasi kalsium pada susu. Mengapa dilakukan fortifikasi pada susu? Karena seperti yang diketahui, susu sudah memiliki kandungan kalsium yang tinggi, sehingga dengan dilakukannya fortifikasi kalsium pada susu, kandungan kalsium pada susu akan meningkat, sehingga dapat dijadikan sebagai suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi masalah kekurangan gizi yang terjadi di Indonesia. Nah, jadi susu yang difortifikasi di Indonesia itu dapat dilakukan baik itu pada susu hewani maupun susu nabati. Susu hewani itu seperti pada susu kedelai dan susu hewani yaitu seperti pada susu yang langsung diambil dari susu sapi. Nah, selanjutnya itu fortifikasi kalsium pada susu kedelai.
Untuk mengatasi masalah kekurangan kalsium ini, salah satu caranya adalah dengan mengonsumsi makanan yang tinggi kalsium. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, salah satu pangan yang tinggi kalsium itu adalah susu. Nah, fortifikasi kalsium pada susu kedelai ini menggunakan kalsium laktat karena mempunyai kelarutan dalam air yang tinggi, yaitu 3,9 gram per liternya. Nah, sehingga cocok ditambahkan ke dalam olahan susu kedelai karena tidak mempengaruhi tekstur sehingga tidak menurunkan nilai mutu dari susu kedelai. Namun dengan demikian, penambahan kalsium laktat itu tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Harus digunakan sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan. Kenapa? Karena jika penggunaan secara berlebihan itu dapat mempengaruhi kenampakan fisik pada produk. Hal ini diakibatkan semakin tinggi jumlah kalsium laktat yang digunakan, maka semakin banyak ion-ion kalsium bebas yang terdapat di dalam larutan, sehingga berpengaruh terhadap produk akhir jika menggunakan kalsium laktat secara berlebihan. Maka dengan demikian, gunakan penggunaan kalsium laktat yang ditambahkan kepada produk susu ini sudah ditambahkan sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya itu fortifikasi zat besi pada susu sapi. Fortifikasi besi adalah salah satu bentuk upaya dalam penanggulangan masalah kurang gizi yang efektif dan murah. Fortifikasi besi pada susu adalah jenis besi ferric pyrophosphate yang dapat diberikan dengan whey protein sehingga sangat cocok untuk ditambahkan sebagai fortifikasi pada susu karena memberi efek yang lebih baik terhadap warna maupun bau. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan pemerintahan Indonesia terhadap fortifikasi. Nah, dalam meningkatkan efektivitas fortifikasi pangan, salah satu yang dilakukan oleh BSN bersama stakeholder adalah bagaimana mengimplementasikan standar nasional Indonesia. Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dian Proboyekti Dipo mengatakan bahwa pemenuhan zat gizi mikro di dalam pangan berfortifikasi menjadi penting yang tertuang pada RPJMN tahun 2020 sampai 2024 yang merupakan salah satunya dalam percepatan perbaikan gizi yang fokus pada penurunan kematian ibu dan stunting melalui penguatan intervensi zat gizi yang spesifik yaitu promosi dan konseling menyusui, promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, suplementasi zat gizi mikro, penanganan masalah gizi dengan pemberian makanan tambahan serta tata laksana gizi buruk. Nah, untuk meningkatkan efektivitas fortifikasi pangan di Indonesia, beberapa langkah konkret perlu diambil seperti yang pertama yaitu pengembangan regulasi, yaitu pemerintahan perlu segera menyusun regulasi untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaan fortifikasi. Yang kedua yaitu pengawasan, yaitu perlu dirancang mekanisme pengawasan implementasi standar nasional Indonesia. Fortifikasi yang jelas yang ditujukan tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan pelakuan industri terhadap standar produksi pangan fortifikasi, tetapi juga diikuti dengan dukungan pembinaan agar pelaku industri maupun mau dan mampu memenuhi ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu riset dan standarisasi. Sangat diperlukan dari kalangan akademis, peneliti, dan perguruan tinggi antara lain untuk pengembangan bahan fortifikasi untuk mengurangi ketergantungan impor dan inovasi teknologi yang dapat diadaptasi oleh pelaku industri, serta riset untuk membuktikan efektivitas program fortifikasi yang berjalan saat ini. Nah, berikutnya yaitu produk-produk fortifikasi susu. Di sini saya mengambil beberapa produk, yaitu yang pertama yaitu susu soya. Nah, susu soya ini merupakan salah satu susu yang golongan susu nabati yang terbuat dari bahan dasar kedelai. Nah, susu soya ini ternyata merupakan salah satu produk fortifikasi yang dimana fortifikasi yang dilakukan pada susu soya ini adalah penambahan zat gizi berupa kalsium. Yang kedua yaitu ada susu UHT Ultra Milk. Nah, jadi susu UHT Ultra Milk ini adalah susu hewani yang langsung diambil dari sumbernya yaitu sapi, yang dimana susu UHT ini juga merupakan salah satu produk yang difortifikasi dengan zat gizi berupa vitamin B1, B2, zat besi, dan kalsium. Selanjutnya yaitu susu UHT merek Diamond. Nah, jadi susu UHT Diamond ini juga merupakan susu segar dari sapi
yang difortifikasi dengan vitamin B1, B2, seng, dan kalsium. Selanjutnya ada susu UHT merek Indomilk. Nah, susu UHT Indomilk ini juga merupakan susu dari sapi yang juga merupakan salah satu produk fortifikasi dengan penambahan zat gizi vitamin B1, B2, seng, besi, serta kalsium. Nah, yang terakhir yaitu susu SGM. Nah, susu SGM ini merupakan salah satu susu produk susu bubuk yang juga bersumber dari susu sapi. Nah, jadi susu SGM ini juga merupakan salah satu produk yang difortifikasi dengan zat gizi, vitamin B1, B2, seng, besi, serta kalsium. Nah, dari pemaparan materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa fortifikasi pangan adalah penambahan zat gizi mikro dengan sengaja untuk memperkaya kandungan gizi pada bahan pangan. Sudah banyak bahan pangan di Indonesia yang difortifikasi. Pangan yang difortifikasi ini tentunya adalah pangan yang sering atau sudah biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satunya adalah susu. Susu di Indonesia merupakan salah satu produk fortifikasi dengan kalsium hingga zat besi. Awal mula susu dilakukan fortifikasi adalah masalah gizi yang dialami oleh warga, yaitu kekurangan kalsium yang mempengaruhi pertumbuhan anak-anak. Untuk mengatasi masalah ini, maka diambil kebijakan oleh pemerintahan dengan diperkayalah kandungan kalsium pada susu yang merupakan pangan yang dapat dikonsumsi dari semua kalangan. Contoh produk fortifikasi susu di Indonesia diantaranya adalah susu soya, susu nabati, serta susu hewani seperti susu UHT, hingga susu bubuk seperti susu SGM. Demikianlah presentasi singkat dari saya. Apabila ada kata-kata yang masih kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.